Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita memasuki mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Manajemen, yaitu pada pertemuan ke-6. Nah, pada pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang bertema siklus produksi. Nah, di dalamnya kita akan membahas tentang sistem informasi siklus produksi. Kemudian yang kedua, desain produk. Nah, yang ketiga, perencanaan dan penjadwalan. Yang keempat, operasi produksi, dan yang terakhir yaitu akuntansi biaya. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu apa yang dimaksud dengan siklus produksi. Siklus produksi adalah serangkaian kegiatan berulang bisnis dan operasi pemrosesan data terkait dengan pembuatan produk. Nah, seperti yang sering kita dengar ya, aktivitas produksi berarti bagaimana caranya untuk menciptakan suatu produk maupun jasa. Nah, informasi mengalir ke siklus produksi. Nah, misalnya siklus pendapatan memberikan informasi tentang pesanan pelanggan dan perkiraan penjualan untuk digunakan dalam perencanaan tingkat produksi dan persediaan. Nah, jadi siklus produksi ini berkaitan dengan siklus-siklus lain seperti siklus pendapatan yang kemarin sudah kita bahas ya. Nah, jadi berkaitan. Nah, adapun siklus produksi itu bisa ditunjukkan dalam diagram berikut ini. Nah, silakan diperhatikan ya. Siklus produksinya ada di tengah. Kemudian ada siklus pendapatan, siklus pengeluaran, sistem buku besar dan pelaporan yang besok pertemuan ke-7 kita akan bahas. Kemudian siklus manajemen SDM, pihak manajemen. Nah, berikut ini adalah jadi siklus produksi itu berada di tengah-tengah. Nah, saling berkaitan dengan siklus-siklus yang lain. Nah, siklus pengeluaran memberikan informasi mengenai akuisisi bahan baku dan biaya overhead sumber daya. Siklus penggajian menyediakan informasi tentang biaya tenaga kerja dan ketersediaan sumber. Nah, kira-kira nanti berkaitannya seperti itu ya. Nah, ini perkiraan penjualannya berapa. Nah, nanti diproduksi, kira-kira di pasar itu membutuhkan 120 produk. Nah, berarti nanti yang diproduksi adalah 120 produk. Nah, ternyata yang terjual adalah 110 misalnya. Nah, berarti tidak jauh berbeda ya, hanya lebih 10. Nah, bisa dijual kembali. Atau mungkin ternyata permintaannya adalah 150. Nah, ternyata kurang 30. Nah, untuk evaluasi bulan depan berarti memproduksinya adalah 150 produk gitu ya. Menjadi barang jadi. Keberadaan sistem informasi akuntansi sangat penting dalam siklus produksi. Dengan sistem informasi, akuntansi membantu menghasilkan informasi biaya yang tepat dan waktu kerja yang jelas. Jadi sebagai akuntan itu harus menyediakan sistem informasi yang menyediakan sistem siklus produksi, kemudian siklus pendapatan, siklus pengeluaran, kemudian manajemen SDM. Nah, itu nanti berkaitan. Jadi saling ngeling itu nanti misalkan diisi buku besarnya. Nah, nanti ternyata yang terjual sekian kayak gitu tuh nanti langsung ngeling, langsung tinggal klik siklus produksi kayak gitu. Oh ya, ini jumlahnya sekian dari siklus buku besar kayak gitu misalnya. Nah, informasi juga mengalir dari siklus pengeluaran. Siklus pendapatan menerima informasi dari siklus produksi tentang barang jadi tersedia untuk
dijual. Nah, jadi saling berkaitan ya. Siklus pengeluaran menerima informasi mengenai kebutuhan bahan baku. Nah, misalnya bulan kemarin yang terjual, yang barang yang keluar itu ada 200 buah. Nah, berarti bahan baku yang dibutuhkan pada bulan lalu adalah 50 kg misalnya. Nah, berarti pada bulan ini memproduksi 200 buah dengan 50 kg bahan baku. Nah, itu informasinya ada. Kemudian sumber daya manusia, siklus penggajian menerima informasi tentang kebutuhan tenaga kerja. Nah, misalkan tenaga kerja yang dibutuhkan adalah 15 orang untuk mengerjakan 200 buah produk. Nah, sistem buku besar dan pelaporan umumnya menerima informasi tentang biaya pokok produksi. Nah, di dalam buku besar atau pelaporan itu nanti terkait dengan biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan dalam siklus produksi. Misalkan biaya tenaga kerja, yaitu penggajian seperti itu ya. Kemudian biaya bahan baku, kemudian biaya mesin, per jamnya berapa, nah listriknya, kemudian perawatan gedung, keamanan dan lain sebagainya. Nah, di sini tujuan dari siklus produksi. Tujuan dari siklus produksi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Di sini kurang begitu jelas, akan saya bacakan saja. Nah, tujuan siklus produksi yang pertama, silakan bagi yang memiliki kepentingan atau ya. Yang pertama, semua produksi dan perolehan aktiva tetap diotorisasi dengan baik. Yang kedua, persediaan barang dalam proses dan aktiva tetap dijaga keamanannya. Nah, yang ketiga, semua transaksi siklus produksi yang valid dan sah akan dicatat. Nah, tujuan yang keempat, semua transaksi siklus produksi dicatat dengan akurat. Nah, kemudian yang kelima, catatan yang akurat dipelihara dan dilindungi dari kehilangan. Jadi sebagai akuntan tidak boleh kehilangan catatan ya. Kemudian yang terakhir, aktivitas siklus produksi dilakukan secara apa ini kok tidak ada sambungannya ya. Nah, secara kontinu, secara baik ya aktivitasnya. Misalkan sudah direncanakan ingin memproduksi 120 produk, kemudian tenaga kerjanya misalkan 15. Nah, ya tepat waktu seperti itu. Tepat waktu dalam pengerjaannya misalkan. Kemudian diawasi tenaga kerjanya supaya mesinnya tidak rusak, kemudian tidak memakan waktu lama dan lain sebagainya. Nah, ada 4 kegiatan dasar dalam siklus produksi. Yang pertama, desain produk. Nah, desain produk seperti kita mendesain baju gitu ya. Digambar dulu polanya seperti apa. Nah, nanti baru dipotong kainnya, kemudian dijahit, kemudian jadilah sebuah baju. Nah, di dalam siklus produksi yang pertama adalah desain produk. Kemudian perencanaan dan penjadwalan. Kemudian yang keempat, operasi produksi, dan yang ketiga operasi produksi, yang keempat adalah akuntansi biaya. Nah, desain produk, tujuan dari desain produk adalah mendesain, namanya saja desain produk. Nah, perangkat lunak simulasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas desain produk. Jadi sekarang ini menggunakan komputer ya segala sesuatunya, misalkan menggunakan aplikasinya Corel Draw dalam desainnya misalkan ya. Misalkan mau membuat baju atau kaos gitu. Nah, itu bisa menggunakan Corel Draw, itu lebih mudah ya daripada menggunakan manual tangan. Kemudian peran akuntan menyediakan SIA agar informasi
tersedia bagi para desainer produk. Nah, kunci dokumen dan bentuk-bentuk dalam desain produk bill of material. Yang kedua adalah daftar operasi. Nah, bill of material merupakan daftar komponen yang dibutuhkan untuk membangun setiap produk, termasuk nomor bagian, deskripsi, dan kuantitasnya mau seperti apa gitu ya. Kemudian dasar operasi merupakan daftar urutan langkah yang diperlukan untuk menghasilkan setiap produk, termasuk peralatan yang diperlukan dan jumlah waktu yang diperlukan. Nah, kira-kira butuhnya itu apa saja? Misalnya mesin jahit, benang, kemudian apalagi penggaris dan lain-lain lah ya. Kemudian jumlah waktu yang dibutuhkan, misalkan 10 buah itu bisa 1 hari, berarti untuk menghasilkan 120 produk bisa diselesaikan dalam 12 hari. Nah, satu harinya itu 8 jam kerja misalnya. Kemudian perencanaan dan penjadwalan. Tujuannya adalah membangun rencana produksi yang cukup efisien. Jadi ketika sudah dibuatkan jadwalnya itu bisa mencapai efisiensi atau tepat waktu, ya efisien lah. Kemudian metode perencanaan sumber daya produksi dan sistem produksi just in time. Nah, kemarin sudah kita bahas mengenai just in time itu ya. Nah, peran akuntannya seperti apa ketika kalian menjadi akuntan atau kita sebagai akuntan? Yaitu memastikan bahwa sistem informasi akuntansi mengumpulkan dan melaporkan biaya secara konsisten. Jadi dalam perencanaan dan penjadwalan itu biayanya konsisten, tidak berubah-ubah gitu ya. Ada 2 pendekatan umum untuk perencanaan produksi. Nah, ada yang menggunakan MRP2 dan Lean Manufacturing. Nah, MRP2 adalah kelanjutan dari sistem pengendalian persediaan. MRP berusaha untuk menyeimbangkan kapasitas produksi yang ada dan kebutuhan bahan baku untuk memenuhi tuntutan perkiraan penjualan. Sedangkan Lean Manufacturing adalah perpanjangan dari prinsip-prinsip just in time sistem persediaan. Aktivitas yang ketiga adalah operasi produksi. Operasi produksi sangat bervariasi di seluruh perusahaan tergantung pada jenis produk dan tingkat otomatisasi yang digunakan. Nah, dalam hal ini tingkat otomatisasi itu menggunakan teknologi ya, baik pabrik-pabrik yang menggunakan teknologi komputer atau misalkan mesin apa saja kayak gitu kan sekarang baik komputer ya, diatur menggunakan komputer, robot, dan mesin-mesin produksi lainnya. Penggunaan berbagai bentuk teknologi informasi seperti robot dan mesin yang dikendalikan komputer terpadu manufaktur atau disebut sebagai Computer Integrated Manufacturing atau SIM untuk mengurangi biaya produksi. Jadi tidak melibatkan banyak tenaga kerja tapi hanya menggunakan mesin-mesin saja atau robot. Secara signifikan dapat mengurangi biaya produksi. Misalkan kita sebagai akuntan ya, itu tidak perlu atau ya boleh saja sih mengetahui atau ahli di SIM-nya, di teknologinya, tetapi mereka harus memahami bagaimana hal itu mempengaruhi SIA. Yang terpenting adalah tidak mengetahui teknologinya, tetapi bagaimana hal itu mempengaruhi sistem informasi akuntansinya. Nah, tugas kita adalah misalkan sebagai akuntan ya, jadi harus di SIA-nya itu harus menguasai. Salah satu efek adalah pergeseran dari produksi massal untuk customer order manufaktur. Nah, misalkan
memproduksi 1000. Nah, itu kan membutuhkan, misalkan ketika menggunakan robot ataupun mesin kayak gitu kan akan lebih cepat, lebih efisien. Kemudian misalkan seperti kalian sering nonton ini laptop si Unyil itu. Nah, itu kan ada apa namanya? Pabrik-pabrik gitu ya. Nah, misalkan pemotongan ayam, pembuatan nugget atau sosis dan lain-lain itu kan secara otomatis ya dia berjalan sendiri, kemudian di packagingnya juga dirapatkan dan lain. Sifat proses produksi dan keluasan sistem teknologi informasi dapat berbeda di berbagai perusahaan, jadi tergantung perusahaannya ya. Namun setiap perusahaan membutuhkan data mengenai 4 segi berikut, yaitu bahan baku yang digunakan, nah itu pasti ya, jam tenaga kerja yang digunakan, misalkan operator komputernya berapa, 8 jam kerja, kemudian keamanannya 8 jam kerja kayak gitu. Kemudian operasi mesin yang dilakukan serta biaya overhead produksi lainnya yang terjadi. Nah, kemudian aktivitas yang keempat ini ya, ini salah tulisannya 3, tapi kita yang keempat adalah akuntansi biaya. Nah, tujuan dari akuntansi biaya adalah untuk memberikan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja operasi produksi. Untuk menyediakan data biaya yang akurat tentang produk untuk digunakan dalam keputusan harga dan bauran produk. Tujuan yang ketiga adalah untuk mengumpulkan dan memproses informasi yang digunakan untuk menghitung persediaan dari nilai HPP, harga pokok penjualan, untuk laporan keuangan. Jadi sangat penting ya akuntansi biaya ini. Nah, apa saja biaya-biaya produk? Ada biaya bahan baku, kemudian tenaga kerja langsung. Nah, seperti gaji, makan, dan lain sebagainya ya. Mesin dan peralatan. Nah, misalkan teknologi informasinya, teknologi ininya robot atau mesin-mesin. Nah, itu kan butuh dibeli, butuh perbaikan dan lain sebagainya, itu masuk ke dalam biaya-biaya mesin dan peralatan. Kemudian overhead pabrik, yaitu semua biaya produksi yang tidak secara ekonomis layak untuk ditelusuri secara langsung ke pekerjaan. Untuk aktivitas tetap SIA juga dapat mengumpulkan informasi mengenai gedung, pabrik, dan peralatan yang digunakan dalam siklus produksi. Nah, itu juga masuk ke biaya-biayanya ya. Aktiva tetap harus diberi kode garis untuk memungkinkan pembaruan yang cepat dan periodik atas database aktiva tetap. Nah, informasi minimum yang seharusnya dijaga mengenai aktiva tetapnya yaitu nomor identifikasi, kemudian nomor seri. Nah, nanti kan tiap aktiva itu ada nomor identifikasi, nomor seri, lokasi biaya, tanggal perolehannya berapa, nama dan alamat pemasok, itu dicatat, umur yang diharapkan, nilai sisa yang diharapkan, metode penyusunan, beban penyusutan ke tanggal tertentu ya, perbaikan dan kinerja servis pemeliharaan. Nah, misalkan mesinnya harus dibersihkan setiap seminggu sekali kayak gitu, dan mengeluarkan biaya misalkan 1 kali membersihkan itu 10 juta kayak gitu ya. Nah, berarti 4 dalam satu bulan ada 4 kali, berarti 40 juta kayak gitu perbaikan dan pemeliharaan mesin. Nah, pembelian aktiva tetap mengikuti proses yang sama seperti pembelian lainnya dalam siklus pengeluaran, tetapi jumlah yang terlibat memerlukan beberapa modifikasi untuk proses penawaran kompetitif. Jumlah orang yang terlibat penggunaan bahan baku data. Nah, ketika produksi dimulai, pengeluaran permintaan bahan baku memicu debit atau kenaikan untuk pekerja dalam proses, dan kredit atau penurunan untuk persediaan bahan baku pekerjaan dalam proses dikreditkan.
didebitkan dan bahan bakunya didebitkan untuk setiap jumlah kembali ke persediaan. Banyak bahan baku kode bar sehingga menggunakan data dikumpulkan dengan memindai manufaktur biaya overhead, termasuk biaya yang tidak dapat dengan mudah ditelusuri ke pekerjaan atau proses seperti utilitas, depresiasi, gaji pengawasan. Nah, itu kan di luar ya, di luar yang tadi sudah dilistkan. Sebagian besar biaya dalam siklus produksi, maksudnya adalah sebagian besar biaya dalam siklus produksi atau setiap siklus. Jadi semuanya itu masuk ke dalam biaya yang sudah kita bacakan tadi ya, yang sudah dijelaskan itu masuk ke dalam biaya dalam siklus produksi. Sebuah SIA yang dirancang dengan baik harus memberikan kontrol yang memadai untuk memastikan bahwa tujuan berikut terpenuhi. Nah, tujuannya adalah apa? Semua transaksi diotorisasi, semua transaksi yang dicatat adalah valid. Jadi ketika seorang akuntan menyiapkan SIA itu harus memenuhi, SIA-nya itu harus memenuhi 4 kriteria ini. Valid. Kemudian semua transaksi yang valid dan resmi dicatat dengan akurat. Berarti valid, akurat, kemudian kegiatan usaha dilakukan secara efisien dan efektif. Perusahaan ini sesuai dengan semua hukum dan peraturan yang berlaku. Nah, misalkan tidak membuat kerusakan lingkungan kayak gitu ya. Semua pengungkapan penuh dan adil, ini yang paling penting ya. Misalkan antar karyawan kayak gitu gajinya 3 juta per bulan. Nah, sama ya ketika jabatannya sebagai karyawan dalam aktivitas produksi ya berarti misalkan segitu saja. Kemudian 3 juta saja. Kemudian pengawas berapa? Misalkan pengawas atau manajer itu pengawas 4 juta, kemudian manajernya 5 juta misalkan seperti itu. Nah, ancaman dalam desain produk ini ada 7 ya. Yang pertama adalah miskin desain produk misalkan ya. Berarti bervariasi ya. Atau tinggi pembelian bahan dan membawa biaya-biaya untuk produksi yang tidak efisien, tinggi perbaikan dan generasi biaya. Nah, jadi boros lah ya ini. Over atau dalam produk. Nah, overproduksi dapat mengakibatkan kelebihan barang untuk jangka pendek, permintaan dan masalah arus kas potensial. Persediaan usang di bawah produksi dapat mengakibatkan kehilangan penjualan dan ketidakpuasan pelanggan. Kemudian suboptimal investasi dalam aktiva tetap. Nah, itu lebih investasi menyebabkan biaya kelebihan di bawah investasi mengganggu produktivitas. Nah, misalkan investasinya itu terlalu banyak ya, itu bisa mengganggu aktivitas produksi, produktivitasnya kurang nanti. Harusnya yang diinvestasikan misalkan 10.000 tapi investornya malah 20.000, berarti kan dana untuk produksi itu berkurang ya. Nanti akan mengakibatkan produksinya juga terganggu. Kemudian gangguan dari operasi kontrol. Nah, ini jelas ya, misalkan pengawas atau mandornya itu tidak ngontrol, itu kan jelas ya, misalkan terjadi kesalahan, misalkan terjadi kerusakan mesin atau kebakaran dan lain sebagainya. Kemudian perekaman dan pengolahan tidak akurat data kegiatan produksi. Nah, jelas ya, ketika tidak akurat, ketika dimanipulasi ya berarti nanti akan berbeda ya dari dari realitanya. Nah, itu akan membuat kerugian atau
sistem produksinya akan bermasalah. Rugi perubahan atau tidak sah penggunaan data. Nah, kehilangan atau perubahan data yang dapat menyebabkan kesalahan dalam pelaporan eksternal maupun internal. Jadi nanti laporannya bisa berubah ketika rugi perubahan atau tidak sah pengungkapan datanya. Nah, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Silahkan jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Nah, terima kasih atas partisipasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.